Ya, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, masih bersama dengan saya, Fasti dan juga Oki, serta Mas Ilham. Saya menarik nih, karena kalian kemudian sempat touring menjelajahi Nusantara. Berarti kalian begitu serius sebenarnya ingin mendalami apa sih yang menjadi sejarah dari pangkas rambut Indonesia. Pertanyaan saya pertama adalah, kenapa sampai begitu seriusnya? Kan ini hal-hal yang kemudian kan sudah turun-menurun dari orang tua, ya pangkas rambut saja kan, seperti itu. Ya, kalau misalnya kita melihat perkembangan industri barbershop yang begitu maju, kita tidak bisa bilang bahwa kita sedemikian maju kalau kita misalnya melangkah nih, kita tidak tahu dari mana kita berasal. Jadi itu yang mau kita cari dulu. Jadi kita bisa tahu dari mana kita bermula dan sejauh mana kita sebenarnya udah melangkah. Tapi kemudian apa yang membedakan peradaban rambut Nusantara dengan peradaban rambut laki-laki dunia? Kan sama-sama saja, bukan? Ya, jadi kalau misalnya di Nusantara ini, karena kebanyakan orang belajar sendiri, otodidak. Alasannya adalah karena keterbatasan. Mereka keluar dari daerahnya karena ada konflik, sehingga mereka harus bisa beradaptasi dengan cepat. Itu adalah step yang pertama yang mereka lakukan. Kemudian harus mereka belajar dengan sangat cepat. Mereka punya kemampuan belajar yang sangat cepat. Jadi orang-orang ini selain punya kemampuan adaptasi, mereka juga punya kemampuan belajar. Betul. Yang ketiga adalah mereka harus bisa melayani konsumennya dengan baik. Itulah yang membedakan mereka. Tiga hal tadi ini adalah yang membuat industri ini menjadi sangat menarik di Indonesia. Berarti sejak ratusan tahun silam, kemudian pangkas rambut ini sudah mengenal service oriented. Betul sekali. Ya kan, service oriented di sini. Saya akan tanya ke Mas Ilham ya. Mas Ilham, sudah berapa lama jadi tukang pangkas rambut, Mas? 12 tahun ada. 12 tahun? 12 tahun. Apakah orang tua ada yang menjadi tukang pangkas rambut ataupun juga kakek? Ada, ibu saya salon dan kakak saya dua-duanya bergelut di rambut semua. Gunting rambut juga? Nah, saya penasaran nih, Mas. Kalau di Garut itu, apakah ini sebagai sebuah prestige, kebanggaan pada saat dapat memotong rambut, atau ini sebuah kemudian paksaan keluarga, atau bagaimana kondisi sosial di sana? Kita seneng aja gitu. Apa namanya, ya mungkin karena ada turunan juga kan, jadi kita ya pengen aja gitu. Pengen aja? Potong rambut. Berarti gitu, kemudian apa? Kultur sebenarnya ya? Iya. Banyak saudara bisa, iya. Di om samping tante itu bisa. Ya, saudara emang semua ke rambut. Gitu. Tapi kan banyak sebenarnya pilihan pekerjaan ya. Bahkan kemudian mungkin dengan pendidikan bisa meraih pekerjaan lain gitu kan. Banyak orang juga pengen menjadi pegawai negeri sipil. Ya, tapi kenapa kemudian tetap mencintai pangkas rambutnya? Kenapa? Apa namanya? Ya itulah, melihat saudara itu terjun di cukur rambut, jadi gitu tuh penasaran bagaimana sih gitu. Sebenarnya saya udah sebelum cukur rambut juga pernah merasakan kerjaan yang lain gitu. Cuman ya tiba-tiba ujung-ujungnya ke cukur juga gitu. Seberapa banyak yang seperti Mas Ilham di kampung lah, di Garut gitu? Berapa persen kira-kira? Ya 80% tuh anak muda. 80%? Oh ya? Kampungnya kosong kalau kita datang. Karena laki-lakinya semua ada di kota lain. Oh gitu, jadi perantau. Tapi kan dari sejumlah profesi ini kan banyak sebenarnya pilihan ya. Kemudian tapi kenapa profesi ini begitu dicintai? Saya juga masih mencari tahu tuh, kenapa gitu. Kalau kita lihat sih sebenarnya skill ini diturunkan ya. Jadi ketika leluhur bisa mencukur dan bisa memotong rambut, dan itu sangat kuat sekali tradisinya, sehingga itu dengan mudah di pass on, diteruskan ke sesuatu yang familiar sejak kecil. Mungkin tekniknya sudah terbiasa. Jadi intangible. Terus kemudian mungkin juga dengan apa ya bilang ya, komunitas yang terbiasa juga kan. Ya kan, karena saling belajar antar komunitas juga menimba ilmu. Tapi Mas Ilham, kalau di Garut sebenarnya belajar rambut itu ada sekolahnya nggak sih, atau ada yang kemudian sebagai tetua gitu memberikan pelatihan? Ada tetua ya. Kayak apa? Ya kakak sepupu saya, mamang saya gitu. Jadi ya saling mengajar-ngajarkan itu. Jadi kalau untuk sekolah mungkin sekarang aja. Sedang aja. Maksudnya sekarang ini sekolah. Kalau dulu kan otodidak, jongkok aja gini. Rambut siapa yang digunting kalau gitu? Iya, kayak anak kecil kita panggil bapak-bapak, udah potong aja sampai bisa gitu. Benar-benar otodidak ya. Dan Garutnya itu spesifik hanya satu daerah ya, Banyuresmi ya. Banyuresmi Bagendit ya. Banyuresmi Bagendit yang tempat Pak Jokowi kemarin hadir itu. Jadi Garut itu cukup besar, ada yang terkenal dengan kulitnya, ada yang terkenal dengan pangkas rambut. Jadi memang spesifik hanya di daerah situ aja. Iya, kalau kita bilang apakah kemudian saya dapat katakan kekayaan Nusantara di situ Bagendit ini dengan tradisi turun-menurun? Itu yang mau kita angkat sebenarnya. Jadi kita setelah melakukan perjalanan itu, kita hendak membuat sebuah film dokumenter dan sebuah buku yang isinya supaya kita bisa share bagaimana kekayaan Nusantara yang kita miliki ini sebagai salah satu tradisi dan daya tarik. Betul. Nah, dalam menarik juga ya, kemudian para wisatawan dapat ke Indonesia, saya mau ke tempat DOG, original potong rambut ya di Indonesia seperti ini. Terakhir, Oki dan juga Fasi, apa harapan kalian sebagai seorang penggiat ekonomi kreatif?
dengan barbershop yang terus kemudian menemukan momentumnya saat ini? Kita banyak challenge memang di sini dan salah satu challenge-nya adalah mengenai pendidikan, edukasi seperti yang tadi diceritakan oleh edukasi Ilham. formal. Iya, edukasi. Iya. Jadi makanya kita dari Chief kita menginisiasikan nama aktivitinya adalah Barber Life Indonesia, di mana kita sebenarnya mendatangkan edukator dari dunia untuk sharing ke semua praktisi barber di Indonesia. Transfer knowledge. Dan yang kita datangkan kali ini adalah spesial besok di tanggal 23, George Lamonaka dari UK. Sebenarnya ada 3 hal yang kita inginkan adalah meningkatkan keterampilan para barber melalui 3 hal. Yang pertama adalah teknis, yang kedua adalah soft skill, gimana dia memanage nama dia, brand dia, bukan hanya barbershopnya, tapi Ilham sebagai seorang barber. Dan yang terakhir adalah memberikan pengetahuan tentang tradisi. Kalau gitu makin banyak nanti kompetisi Chief sendiri. Tapi mereka memang perlu kompetisi baru. Tapi mereka Tapi industrinya grow. Oke, betul. Jangan, jadi pie-nya akan membesar. Oke. Terakhir saja, Kang Ilham, singkat saja ya. Sekarang Pak Jokowi kan datang ke Garut, kemudian kan akan memberikan insentif lah ya, perumahan bagi para tukang pangkas. Apakah cukup apa yang Anda butuhkan sekarang sebagai seorang tukang pangkas? Mungkin buat saya sih cukup. Tapi ya Pendidikan? pendidikan juga tuh perlu. Jadi ya untuk sekolah barber juga perlu juga. Oke, sekolah barber. Ya benar sekali, sekolah barber. Oke, Menarik. Kalau boleh satu lagi, yang paling penting adalah sertifikasi. Jadi sebenarnya sertifikasi para barber ini udah dinaungi di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan itu menurut kami sebaiknya diambil oleh semua barber yang ada di Indonesia. Oke, betul juga. Benar-benar tersertifikasi jadi semuanya. Betul. Dan sertifikasi itu bisa digunakan di region, di Southeast Asia. Singapura, Malaysia, berarti meningkatkan Brunei. kompetensi sumber daya manusianya. Pasti. Ya kan? Tapi sudah ada kan? Sudah ada, di BNSP sudah ada, tinggal datang ke sana. Para barber di Indonesia mendaftarkan diri, mengikuti sertifikasinya, mereka bisa mendapatkan sertifikat. Betul, ini meningkatkan competitive advantage antara tukang pangkas. Terima kasih, Fasir. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ilham. Thank you, Brian. Sekarang kegantengan kamu 10 kali lebih ganteng saya lihat dari sini ya. Mantap. Jangan lupa nanti bayarnya ke ini.